Bayangkan sebuah jaringan blockchain dengan jutaan pengguna aktif yang sedang bersiap menuju tahap paling krusial dalam sejarahnya, mainnet terbuka dan adopsi global. P-Network bukan lagi sekadar proyek eksperimental. Ini adalah gerakan ekonomi digital yang sedang membangun fondasinya secara bertahap, terstruktur, dan terukur. Tapi apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik layar? Bagaimana proses migrasi ke mainnet dirancang, siapa saja yang sudah berhasil berpindah, dan seperti apa model tokenomics yang menjadi tulang punggung ekosistem ini? Di video ini, kita akan membongkar semua informasi terbaru tentang roadmap migrasi mainnet dan tokenomics P-Network berdasarkan data resmi dari tim inti. Ini adalah konten yang tidak hanya menjelaskan, tapi juga memberi Anda pemahaman mendalam tentang masa depan salah satu jaringan blockchain paling ambisius saat ini. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Roadmap migrasi mainnet. Untuk memahami bagaimana P-Network berkembang menuju jaringan terbuka yang sepenuhnya terdesentralisasi, kita perlu melihat secara mendalam roadmap migrasi mainnet yang dirancang oleh tim inti. Proses ini tidak hanya kompleks, tapi juga dibangun untuk menjamin keadilan, transparansi, dan kesinambungan jangka panjang bagi seluruh komunitas P. Roadmap ini dibagi ke dalam 3 fase utama. Fase pertama disebut migrasi awal. Dalam tahap ini, saldo dasar pengguna yang telah diverifikasi dipindahkan ke mainnet. Saldo ini mencakup reward hasil mining, kontribusi dalam security circle, penguncian koin melalui mekanisme lockup, partisipasi dalam aplikasi ekosistem P, serta kontribusi melalui node. Ini adalah fondasi awal dari proses migrasi yang memindahkan P yang telah benar-benar dihasilkan dan diakui melalui proses on-chain. Selanjutnya, kita masuk ke migrasi kedua. Pada fase ini, reward tambahan yang berasal dari referensi, atau yang sering disebut bonus referral, akan ditambahkan. Tapi ada syarat penting di sini. Bonus hanya akan diberikan jika anggota tim referensi Anda juga telah lulus verifikasi identitas atau KYC. Ini berarti ekosistem benar-benar mengutamakan identitas yang diverifikasi, bukan sekadar jumlah undangan. Fase ketiga adalah migrasi berkala. Ini adalah proses lanjutan yang bersifat rutin dan berkelanjutan. P-Network akan melakukan migrasi secara berkala, baik bulanan maupun kuartalan, untuk semua reward yang tersisa. Dengan kata lain, pengguna yang belum sepenuhnya lolos migrasi pada 2 fase sebelumnya akan tetap memiliki peluang untuk diproses seiring waktu, selama syarat KYC dan keaktifan mereka terpenuhi. Hingga saat ini, lebih dari 12 juta akun telah berhasil dimigrasikan ke mainnet. Ini bukan angka kecil. Ini adalah bukti skala masif dari proyek ini, sekaligus menunjukkan keseriusan dan komitmen P-Network dalam membangun jaringan yang adil dan dapat dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. Roadmap ini bukan hanya soal teknis migrasi. Ini adalah strategi jangka panjang yang menjamin bahwa setiap P yang berpindah ke mainnet benar-benar mencerminkan kontribusi pengguna nyata, sekaligus memperkuat keamanan dan keberlanjutan jaringan dalam jangka panjang. Tokenomics P-Network. Untuk menjaga keberlangsungan dan stabilitas ekosistem jangka panjang, P-Network merancang sistem tokenomics yang sangat strategis. Total supply maksimum P ditetapkan sebesar 100 miliar P dan distribusinya dibagi secara proporsional untuk mendukung pertumbuhan organik, keterlibatan komunitas, serta pengembangan teknologi. Distribusi ini terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama adalah 65% dialokasikan untuk komunitas. Ini mencakup reward dari proses mining harian, bonus referral, kontribusi dalam security circle, serta insentif lainnya untuk keterlibatan dalam ekosistem. Proporsi ini adalah bukti bahwa P-Network menempatkan pengguna sebagai inti dari ekosistem. Semakin aktif kontribusi Anda, semakin besar peluang Anda untuk mendapatkan bagian dari alokasi ini. Selanjutnya, 20% dialokasikan untuk tim inti. Ini adalah tim yang telah membangun dan mengembangkan P-Network sejak awal, menciptakan teknologi, infrastruktur, dan roadmap yang kita lihat hari ini. Alokasi ini tidak diberikan sekaligus, melainkan dikunci dan dilepas secara bertahap, selaras dengan perkembangan proyek. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa insentif tim selaras dengan kesuksesan jangka panjang jaringan. Yang ketiga, 10% disediakan untuk cadangan yayasan. Dana ini digunakan untuk mendukung pengembangan ekosistem secara berkelanjutan, termasuk mendanai proyek-proyek inovatif, riset, kolaborasi strategis, dan pengembangan komunitas global. Ini memberi fleksibilitas bagi P-Network untuk terus berkembang secara adaptif sesuai kebutuhan zaman. Terakhir, 5% dialokasikan untuk likuiditas.
Dana ini penting untuk memastikan ketersediaan Pi dalam berbagai skenario perdagangan, termasuk saat transisi ke mainnet terbuka nanti. Likuiditas yang cukup akan membantu menjaga kestabilan harga dan mempermudah adopsi oleh pengguna baru maupun institusi yang ingin bergabung dalam ekosistem. Secara keseluruhan, model tokenomics ini dirancang tidak hanya untuk efisiensi distribusi, tetapi juga untuk membangun fondasi ekonomi digital yang adil dan berkelanjutan. Dengan memberi porsi terbesar kepada komunitas, Pi Network mengirimkan pesan yang jelas, bahwa masa depan jaringan ini ada di tangan para pionir yang terus aktif berkontribusi sejak hari pertama. Mekanisme mining dan reward. Mekanisme mining di Pi Network dirancang bukan sekadar untuk menghasilkan koin, tetapi untuk membangun jaringan yang kuat, aman, dan terdesentralisasi melalui partisipasi aktif pengguna. Pertama, ada Security Circle, yaitu fitur unik yang menjadi tulang punggung dari keamanan jaringan. Dengan menambahkan pengguna terpercaya ke dalam lingkaran Anda berkontribusi pada sistem konsensus sosial yang membantu mencegah aktivitas jahat dan menjaga integritas jaringan. Reward yang Anda terima akan meningkat seiring bertambahnya jumlah pengguna yang Anda verifikasi dalam lingkaran ini. Kemudian, node. Pengguna yang menjalankan node di perangkat desktop mereka berperan sebagai bagian dari infrastruktur jaringan, mirip dengan penambang di blockchain tradisional. Node memverifikasi transaksi dan memastikan sinkronisasi data antar perangkat, dan sebagai imbalannya, mereka juga mendapatkan reward yang lebih besar dibanding pengguna biasa. Selanjutnya, Pi Network juga mendorong penggunaan dan pengembangan aplikasi utilitas dalam ekosistemnya. Setiap interaksi atau kontribusi nyata di aplikasi-aplikasi yang dibangun di atas jaringan Pi akan dihargai. Ini membuka peluang baru bagi developer dan pengguna untuk mendapatkan reward dari aktivitas non-mining tradisional, namun tetap berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekosistem. Dan yang tak kalah penting, Pi Network menawarkan mekanisme lockup, di mana pengguna bisa secara sukarela mengunci sebagian saldo Pi mereka untuk jangka waktu tertentu. Semakin besar jumlah yang dikunci dan semakin lama durasinya, semakin besar pula bonus mining yang akan diperoleh. Ini menjadi insentif untuk mempertahankan kestabilan jaringan dan mendorong pengguna agar tidak segera menjual koin mereka setelah migrasi ke mainnet. Dengan pendekatan ini, Pi Network tidak hanya menciptakan sistem reward yang adil, tapi juga memastikan bahwa setiap reward mencerminkan kontribusi nyata terhadap pembangunan jaringan. Perbedaan transferable balance dan saldo migrasi. Salah satu hal yang sering membuat bingung pengguna Pi Network adalah perbedaan antara saldo transferable yang terlihat di aplikasi dan saldo akhir yang benar-benar masuk ke dompet mainnet setelah proses migrasi. Saldo transferable ini sebenarnya hanyalah estimasi konservatif, semacam angka perkiraan yang diberikan sistem untuk menunjukkan potensi Pi Anda yang bisa dimigrasikan. Tapi penting untuk dipahami, ini bukan angka final. Di balik layar, sistem Pi Network menjalankan proses verifikasi menyeluruh yang melibatkan banyak komponen. Sebagai contoh, bayangkan Anda selama ini aktif melakukan mining, membangun security circle, dan sempat menggunakan aplikasi berbasis Pi. Di aplikasi, mungkin Anda melihat saldo transferable sebesar 1000 Pi. Tapi ketika migrasi terjadi, yang masuk ke dompet mainnet Anda hanya 920 Pi. Mengapa bisa begitu? Karena sistem akan mengevaluasi validitas seluruh aktivitas Anda. Apakah ada hari mining yang tidak sah? Apakah semua anggota tim Anda sudah kece? Apakah ada reward referral yang belum diverifikasi? Semua ini akan dihitung secara presisi sebelum akhirnya saldo benar-benar dimigrasikan. Jadi ketika ada selisih, itu bukan bug atau kesalahan sistem, melainkan hasil dari mekanisme validasi yang dirancang untuk menjaga integritas dan keadilan dalam distribusi koin. Ini justru membuktikan bahwa sistem Pi Network serius dalam membangun ekonomi digital yang sehat dan transparan, di mana setiap Pi yang Anda terima benar-benar mencerminkan kontribusi nyata Anda di jaringan. Menariknya, sistem ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh tim inti Pi sejak awal, melalui white paper dan blog resmi. Namun, karena informasinya bersifat teknis dan tersebar di berbagai kanal, banyak pionir tidak menyadarinya. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai spekulasi. Ada yang merasa koinnya berkurang, ada yang mengira hilang, bahkan ada yang menganggap koinnya bertambah. Ini menunjukkan bahwa edukasi ke komunitas masih sangat penting. Semakin banyak pionir memahami proses ini, semakin kuat pula kepercayaan terhadap ekosistem Pi Network secara keseluruhan. Kesimpulan dan diskusi. Pi Network terus menunjukkan progres nyata menuju fase jaringan terbuka yang sepenuhnya terdesentralisasi.
Dengan roadmap migrasi mainnet yang terstruktur rapi, mekanisme reward yang mendorong partisipasi aktif, serta tokenomics yang dirancang untuk keberlanjutan jangka panjang, arah masa depan Pi tampak semakin menjanjikan. Namun, seperti yang kita bahas tadi, dari proses migrasi bertahap, sistem reward berbasis kontribusi, hingga perbedaan antara saldo transferabel dan saldo migrasi, ada banyak aspek penting yang perlu dipahami lebih dalam oleh setiap pionir. Transparansi dan pemahaman adalah kunci. Karena itu, edukasi seperti ini bukan hanya soal informasi, tetapi juga tentang memperkuat kepercayaan komunitas terhadap sistem yang sedang dibangun. Semakin banyak pionir memahami cara kerja jaringan ini, semakin besar peluang kita untuk membentuk ekosistem yang benar-benar kuat dan inklusif ketika mainnet terbuka sepenuhnya nanti. Bagaimana pendapat Anda tentang strategi migrasi yang dilakukan Pi Network? Apakah menurut Anda sistem reward saat ini sudah adil? Dan bagaimana pandangan Anda soal tokenomics Pi dalam jangka panjang? Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Kami akan sangat senang membaca dan mendiskusikannya bersama. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembahasan penting berikutnya tentang perkembangan dunia kripto dan teknologi blockchain. Sampai jumpa di video berikutnya. We wanna chase the